Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 347 Intimidasi dan Penindasan. Sangat kuat. Jadi ini adalah konfrontasi antara para jenius terkuat di benua 9 provinsi. Melihat riak energi dahsyat yang melolong seperti binatang buas di area yang terkandung oleh formasi roh, Chu Feng sangat merasakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan para jenius di alam surga. Namun, Chu Feng bahkan lebih penasaran tentang identitas orang yang memasuki lingkaran pertempuran dan menghancurkan kekuatan persenjataan elit milik Jie Qingming dan Su Zongyu karena Chu Feng telah menggunakan kekuatan rohnya sebelumnya untuk memeriksa orang itu, dan dia menemukan bahwa dia juga seorang pria muda. Juga seorang dari generasi muda. Ketanyaannya, bukan hanya Chu Feng, hampir semua orang di tempat kejadian terpaku penuh rasa ingin tahu ke dalam formasi roh dan ingin melihat siapa orang itu. Akhirnya, setelah riak energi menghilang dan para ahli yang memasang formasi roh membuka formasi roh, pada saat itu, 3 tubuh juga muncul dalam garis pandang setiap orang. Sedangkan untuk orang ketiga, persis sama dengan perasaan Chu Feng sebelumnya, dia memang seorang pemuda, dan dari pakaiannya, semua orang dapat mengetahui identitasnya. Jelas, dia adalah murid nomor 1 dari Villa Bergengsi, Liu Zizun. Zizun sama dengan bergengsi. Jadi itu Liu Zizun. Dia mampu memasuki lingkaran pertempuran 2 orang jenius, yang memiliki persenjataan elit, tanpa terluka. Mungkinkah dia juga memiliki satu? Tidak. Tidak mungkin bagi Villa Bergengsi untuk memiliki persenjataan elit. Apakah kamu tidak mendengar nama yang diucapkan Liu Zizun tadi ketika dia datang? Itu adalah tangan pembuka langit bergengsi. Dia menggunakan keterampilan unik Villa Bergengsi, dan dengan keterampilan unik itu, dia menghancurkan kekuatan persenjataan elit mereka. Ini benar-benar tangan pembuka langit yang bergengsi. Aku tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bela diri ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan persenjataan elit. Diskusi pun muncul dari orang-orang di sekitarnya, dan Chu Feng sangat penasaran dengan keterampilan unik macam apa yang mampu menghancurkan kekuatan persenjataan elit. Jadi, dia bertanya kepada Gubo dengan rasa ingin tahu, keterampilan bela diri apa yang mereka bicarakan. Keterampilan itu memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Chu Feng, aku yakin kau tahu bahwa di benua 9 provinsi, keterampilan bela diri terkuat adalah keterampilan bela diri tingkat 8. Namun, keterampilan bela diri tingkat 8 sangat langka. Begitu langkanya sehingga bahkan kekuatan seperti World Spirit Guild dan Klan Jie tidak memilikinya. Namun, Villa Bergengsi memiliki keterampilan bela diri yang langka. Jadi, dapat dikatakan bahwa selain dinasti Jiang, Villa Bergengsi adalah satu-satunya kekuatan yang memiliki keterampilan bela diri peringkat 8, jadi tentu saja, keterampilan bela diri peringkat 8 ini menjadi harta dasar Villa Bergengsi. Namun, tangan pembuka langit yang bergengsi ini sulit untuk diolah. Hanya sedikit orang di Villa Bergengsi yang menguasai keterampilan bela diri ini, dan juga karena waktu penggunaan keterampilan bela diri ini terlalu lama, tidak mungkin untuk menggunakannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat menggunakannya, mereka harus memiliki seseorang yang melindungi mereka. Tetapi harus dikatakan bahwa kekuatan Villa Bergengsi sangat mengerikan. Selama seseorang dapat menggunakannya dengan sukses, itu akan seperti kekuatan yang ditunjukkan Liu Zizun sebelumnya. Itu akan sebanding dengan kekuatan persenjataan elit. Tentu saja, alasan mengapa Liu Zizun mampu menggunakan tangan pembukaan langit yang bergengsi sepenuhnya tadi adalah karena dia punya cukup waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri peringkat 8. Gubo menjelaskan secara rinci. Tangan pembukaan langit bergengsi dari Villa Bergengsi memang luar biasa. Saudara Zizun, sepertinya jika aku bertarung denganmu di masa depan, aku harus memiliki persenjataan elit atau aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Su Zongyu berbicara, tetapi ada sedikit nada tidak baik dalam nada bicaranya. Jelas, dia merasa tidak senang dengan campur tangan Liu Zizun. Saudara Zongyu, jangan bercanda. Meskipun tangan pembukaan langit bergengsi milik Villa Bergengsiku memiliki kekuatan yang sangat kuat, semua orang tahu bahwa itu sangat rumit dan sulit digunakan dalam situasi 1 lawan 1. Liu Zizun menjelaskan sambil tersenyum. Oh, dari apa yang kau katakan, jika tangan pembuka langit bergengsi milikmu dapat digunakan kapan saja, kami berdua benar-benar tidak akan dapat mengalahkanmu. Tepat pada saat itu, Jie Qingming juga berbicara, dan dalam kata-katanya, ada ejekan tajam. Saudara Qingming, Saudara Zongyu, tolong jangan mempersulit saya. Saya tahu bahwa mencampuri urusan kalian tanpa izin tidaklah pantas, tetapi bagaimanapun juga, ini tetaplah tempat diselenggarakannya pesta pernikahan. Kekuatan persenjataan elit yang kalian berdua miliki terlalu kuat, dan jika lokasi pertemuan ini hancur, sungguh sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada kepala villa. Liu Zizun tersenyum meminta maaf dan berkata, Saudara Zizun, bukan berarti aku, Jie Qingming, tidak menghormatimu dan harus bertarung di wilayah Villa Bergengsimu, tetapi kenyataannya adalah seseorang telah melanggar peraturan Villa Bergengsimu, tetapi villamu tidak menangani masalah tersebut. Apakah aku masih tidak bisa mengurus ini sendiri? Kata Jie Qingming dengan mulut penuh rasa masam.
Ini, Liu Zizun, dari awal sampai akhir, mengamati dari samping, jadi tentu saja dia tahu apa saja yang terjadi. Jadi, setelah berpikir sebentar, dia tiba di depan Chu Feng dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata dengan sopan. Adik kecil, aku ingin tahu siapa namamu. Tuan Chu. Jadi, ini kakak Chu Feng. Kakak Chu Feng, aku tidak tahu dendam apa yang kau miliki dengan Jie Bufan, tapi sekarang Jie Bufan terluka karenamu. Itulah kenyataannya. Dan karena kejadian ini terjadi di tanah villa bergengsi milikku, aku harus membantu kalian semua menegakkan keadilan. Bagaimana kalau begini? Mari kita ubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti. Mintalah maaf kepada kakak laki-laki Jie Bufan, Jie Qingming, dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurutmu? Meskipun penampilan Liu Zizun baik dan sopan, namun ada sedikit sikap memaksa dalam kata-katanya. Bahkan ada sedikit maksud mengancam dalam tatapannya. Dia ingin memaksa Chu Feng untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang paling tidak bisa diterima Chu Feng? Diancam. Lagi pula, apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak akan pernah meminta maaf dan mengakui kesalahannya terhadap Jie Qingming. Jadi, dia tertawa dingin, lalu berkata, "Bantu aku menegakkan keadilan. Kau menegakkan keadilan seperti ini. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa aku harus meminta maaf? Karena kau dari villa terhormat, kau harus menjelaskan sebab dan akibat dari masalah ini. Selidiki dengan jelas sebelum datang ke sini untuk menegakkan keadilan, atau kau tidak menegakkan keadilan tetapi menindas orang lain." Setelah kata-kata Chu Feng keluar, wajah semua orang di tempat kejadian berubah drastis, dan di antara kerumunan, orang bahkan bisa mendengar suara napas dingin. Mereka benar-benar ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Bahkan Su Zongyu sedikit mengernyit dan merasa situasinya tidak baik. Status apa yang dimiliki Liu Zizun? Dia adalah murid nomor 1 di villa bergengsi. Sebuah eksistensi yang dapat melawannya dan Jie Qingming. Jika ada negosiasi dengan Liu Zizun, dia, Su Zongyu, bisa menonjol untuknya. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan dan status, Chu Feng tidak sama dengan Liu Zizun. Mereka tidak berada di level yang sama. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu di depan orang banyak, itu jelas berarti bahwa dia tidak memberikan muka apapun kepada Liu Zizun, menyebabkannya berada dalam situasi yang sulit. Itu seperti menamparkan wajah Liu Zizun di depan semua orang. Bahkan jika Liu Zizun tidak mengejar masalah ini, dia pasti akan mengingat dendam ini dan di masa depan, memikirkan cara untuk menghadapi Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng juga memahami logika itu dengan jelas. Namun, sebagai seorang manusia, Chu Feng memiliki beberapa dasar. Dia tidak akan dengan mudah menundukkan kepalanya kepada orang lain. Bahkan jika dia tahu bahwa musuh akan tercipta dari hal itu, dia tetap tidak akan menundukkan kepalanya. Ada sebuah kalimat yang diucapkan dengan baik, prajurit dapat dibunuh tetapi mereka tidak dapat dipermalukan. Chu Feng adalah orang yang bersedia mati tetapi tidak bersedia dipermalukan. Benar sekali. Tetapi tepat pada saat itu, ketika semua orang merasa bahwa Chu Feng telah menimbulkan bencana besar, sebuah sorak-sorai tiba-tiba terdengar dari dekat. Menengok ke arah suara itu, di atas batu di dekatnya, ada seorang pemuda yang duduk di atasnya. Pemuda itu kini bertepuk tangan dan terus bersorak. Dan dialah si jenius yang membunuh lelaki tua cabul Wang Qiang, Jiang Wuxiang.